Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Rahayu dalam pembelajaran tematik. Hari ini anak-anak kita akan belajar masih tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita belajar tentang sumber daya alam. Keragaman sumber daya alam, ras, suku, dan lain sebagainya. Kemudian belajar tentang menjelaskan makna puisi. Tujuan belajar kita adalah mengenal berbagai macam sumber daya alam yang ada di bumi, mengenal berbagai bentuk keragaman sumber daya alam, ras, suku, dan lain-lainnya, kemudian mampu menjelaskan makna puisi. Sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu berasal dari alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang berasal dari alam. Kenapa disebut dapat diperbarui? Karena sumber daya ini tidak cepat habis atau bisa kita adakan kembali. Contoh sumber daya alam yang berasal dari alam atau yang dapat diperbarui diantaranya ada tanah, air, udara, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam ini tentunya tidak mudah habis. Seperti tumbuhan, ketika tumbuhan itu habis ditebang, maka bisa ditanam lagi. Kemudian hewan, ketika hewan itu sudah habis, sudah dikonsumsi, maka bisa diternakkan lagi. Air, tanah, dan udara tentunya adalah sumber daya alam yang tidak mudah habis. Selanjutnya, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini kebalikannya dari yang tadi. Sumber daya alam ini ketika sudah habis, tidak bisa lagi kita cari, tidak bisa lagi kita adakan lagi. Jadi sumber daya alam ini ketika habis, ya sudah, kita sudah tidak bisa memanfaatkannya lagi. Apakah itu? Di antaranya ada minyak bumi. Kemudian ada batu bara, biji besi, marmer, nikel, belerang maksudnya. Kemudian ada nikel, bauksit, emas dan perak, gas alam, dan pasir kuarsa. Tentunya masih ada lagi contoh-contoh lainnya. Tapi yang akan kita bahas adalah sumber daya alam yang ini saja. Nah, yang pertama minyak bumi. Minyak bumi ini dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor seperti bensin, minyak tanah, aftur, dan lilin. Aftur itu adalah kendaraan bahan bakar untuk pesawat terbang. Bensin bahan bakar untuk mobil dan motor. Minyak tanah bisa digunakan untuk memasak ya biasanya. Lilin dimanfaatkan untuk menerangi rumah ketika gelap atau tidak ada listrik. Kemudian ada batu bara, bentuknya seperti ini. Batu bara ini dimanfaatkan untuk bahan bakar kereta api. Batu bara, minyak bumi,
Dan gas alam ini sebenarnya sama-sama berasal dari fosil yang terkubur di dalam tanah selama jutaan tahun. Yang mana kalau misalkan sudah habis ya tentunya tidak bisa kita manfaatkan lagi karena untuk mengubur itu selama jutaan tahun sangat lama sekali. Selanjutnya ada biji besi. Biji besi bentuknya seperti ini, dimanfaatkan untuk bahan pembuatan alat rumah tangga seperti sendok, garpu, gantungan baju, dan lain-lainnya. Kemudian ada marmer. Marmer ini biasa digunakan untuk membuat bahan bangunan yang dimanfaatkan untuk lantai dan dinding. Kalau lantai dan dindingnya berbentuk seperti itu yang ada di gambar, maka itu terbuat dari marmer. Selanjutnya ada belerang. Belerang dimanfaatkan untuk pembuatan obat-obatan dan korek api. Kemudian ada nikel. Nikel ini sama dengan besi tadi ya, semacam logam, yang mana kalau nikel ini digunakan sebagai pelapis besi sehingga tidak mudah berkarat. Besi itu kan mudah untuk berkarat ketika terkena air, dia akan berwarna kecoklatan. Nah, supaya tidak berkarat, maka dilapisi dengan nikel. Kemudian ada bauksit. Bentuknya seperti ini, dimanfaatkan untuk bahan dasar pembuatan aluminium. Aluminium ini sangat mudah kita jumpai di sekitar kita dalam bentuk panci. Maksudnya itu panci dan wajan ya. Jadi alat-alat rumah tangga sekarang ini lebih banyak menggunakan aluminium karena anti karat. Beda dengan besi ya, jadi sudah jarang yang menggunakan besi, beralih ke aluminium yang berasal dari bauksit. Selanjutnya ada emas dan perak. Emas dan perak ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan seperti gelang, anting, dan cincin. Kemudian ada gas alam. Gas alam ini dimanfaatkan untuk pembuatan kompor gas. Yang terakhir adalah pasir kuarsa, yang mana dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan barang pecah belah seperti kaca dan gelas. Pasir kuarsa ini adalah pasir yang bentuk butirannya itu kasar dan juga bening, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kaca dan gelas. Oke, selanjutnya keragaman sumber daya alam ini kan ada banyak sekali macamnya tadi ya sumber daya alam, ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, keragaman sumber daya alam ini dapat mempengaruhi pekerjaan suatu daerah. Hal tersebut juga mempengaruhi cita-cita yang ingin kita capai. Contohnya, ketika kita hidup di pesisir pantai, maka jenis pekerjaan yang memungkinkan adalah nelayan, tour guide, pemilik hotel, pemilik kafe, dan lain-lainnya. Cita-cita kita kemungkinan besar tidak jauh dari pekerjaan tersebut. Kita misalnya pengen punya penginapan pribadi, pengen punya kafe seperti itu, pengen jadi nelayan, dan lain sebagainya. Jadi, cita-cita kita kemungkinan tidak jauh dari pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, keragaman itu tidak hanya sumber daya alam saja, tetapi juga suku dan ras. Di Indonesia kan terdiri dari berbagai macam pulau, yang mana menjadikan Indonesia beragam suku dan budaya. Namun, hal tersebut tidak menimbulkan pertengkaran. Meskipun kita semua berbeda suku, tetap harus mendukung cita-cita satu sama lain. Jadi, kalau kita punya teman berbeda suku dari berbagai daerah, maka kita tidak boleh saling tengkar, tapi saling mendukung. Apapun cita-cita kita harus saling mendukung.
Yang terakhir adalah pembahasan tentang bagaimana menjelaskan makna puisi. Untuk dapat menjelaskan makna puisi itu bisa dengan cara yang pertama, membaca puisi secara berulang-ulang. Makna puisi ini biasanya berkaitan dengan judul puisi. Jadi kamu cocokkan judulnya dengan isi pada puisi tersebut. Ada puisi yang mudah sekali ditemukan maknanya, ada juga jenis puisi yang sulit ditemukan makna puisinya itu apa, atau secara tersirat ya. Makanya harus dibaca berulang-ulang supaya paham. Yang kedua adalah setelah membaca puisi, kamu bisa mencatat pokok-pokoknya. Apa saja yang dimaksud dalam setiap bait puisi. Bait pertama apa yang dibahas, bait kedua, bait ketiga. Setelah kamu catat pokok-pokoknya, baru kemudian kamu tulis dengan bahasa kamu sendiri di kertas atau di buku kosong. Sehingga kamu bisa menjelaskan makna puisinya itu seperti apa. Gitu. Jadi, memang tidak mudah untuk menjelaskan makna puisi karena sebagian ada puisi yang memang sulit untuk ditemukan maknanya seperti apa, apalagi untuk kalian yang masih pemula ya. Tapi kalian bisa berlatih. Nah, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan ayo berlatih halaman 12 dan juga mencari makna puisi yang ada di halaman 16. Jadi tugasnya ada 2, yang ada di halaman 12. Ayo berlatih dan halaman 16 mencari makna puisi dengan judul puisi Kekayaan Negeriku. Kalian kerjakan dan foto kemudian kirim ke Bu Rahayu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.